Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih. Kalau ada yang bilang selamat malam dan salam pramuka, nanti kalian jawabnya salam ya. Oke? Paham? Paham ya? Oke. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Oke. Salam. Oke, makasih teman-teman. Puji syukur kita panjatkan sehingga kita bisa berkumpul di acara latihan rutin eh, pramuka pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini tuh kita bakal ngebahas apa sih yang dimaksud dengan pramuka, apa sih yang dimaksud dengan kepramukaan, dan apa aja sih kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, mungkin sudah banyak yang familiar dengan apa yang namanya pramuka, tapi belum mengetahui lebih lanjut apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di kepramukaan itu. Nah, di sini kita akan ngebahas lebih lanjut. Oke. Nah, di sini ada pengertian pramuka. Nah, seperti yang kita tahu kalau pramuka itu ke adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, di sini ada yang udah tahu belum? Apa sih arti dari Praja, apa sih arti dari Muda, dan apa sih arti dari Karana? Yuk, mungkin yang udah tahu boleh katakan, Raisen atau boleh di on mic. Apa sih itu arti praja, apa sih itu arti muda, dan apa sih itu arti karana. Karena setiap katanya ini memiliki arti masing-masing, teman-teman. Ada yang bisa? Saya tahu Kak yang karena Oke, Kak Fatia, silakan. Karana, tuh kan artinya yang berkarya. tuh, jadi itu karana itu artinya yang berkarya ya, teman-teman. Oh ya, lupa. Karena sekarang adalah temanya kepramukaan, jadi izin manggil teman-teman dengan sebutan kakak-kakak ya. Oke. Nah, tadi benar apa yang disebutkan Kak Fatia, kalau karena itu artinya yang berkarya. Nah, setelah berkarya ada praja dan muda. Praja itu artinya rakyat atau masyarakat, teman-teman. Tapi dalam konteks pramuka ini, praja itu artinya warga negara Indonesia. Nah, kalau muda itu adalah orang yang berusia 7 sampai 24 tahun. Jadi, kalau bisa disimpulkan kalau Praja Muda Karana adalah orang Indonesia yang berumur 7 sampai 24 tahun yang berkarya, atau kalau disingkat lagi warga negara Indonesia yang muda dan berkarya. Nah, itu adalah definisi dari pramuka. Oke, singkat tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Jadi itu kakak-kakak, kalau pramuka itu nama kepramukaan itu eh, tidak langsung namanya pramuka. Jadi itu sebelum nama pramuka ada nama-nama sebelum itu. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, ada NPO dan NIPV. Nah, jadi NPO itu adalah singkatan dari Netherlands Pathfinder Organization, dan NIPV itu adalah kepanjangan dari Netherlands Industrie Pathfinder Vereniging. Nah, coba dari kedua nama ini ada kesamaan kata gak dari kedua organisasi ini? Ya, ada kesamaan kata Netherlands di depan katanya. Jadi NPO dan NIPV ini adalah organisasi kepanduan atau organisasi kepramukaan pada masa Hindia Belanda, teman-teman. Jadi sebelum nama pramuka dicetus, nama NPO dan NIPV ini sudah duluan digunakan oleh kepanduan-kepanduan di Indonesia. NPO pada tahun 1912, lalu diganti NIPV pada tahun 1916,
Lalu pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 14 Agustus. Nah, yang mencetuskan nama pramuka ini yaitu Kiai Haji Agus Salim mencetuskan nama Praja Muda Karana ini. Sekaligus tanggal 14 Agustus 1961 diperingati sebagai hari apa? Ada yang tahu? Hari Pramuka. Betul, sebagai Hari Pramuka Indonesia 14 Agustus. Diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Oke, next. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas golongan-golongan di pramuka. Nah, di sini yang teman-teman lihat di layar itu ada tiga ya kakak, yaitu siaga, penggalang, penegak. Tapi sebenarnya golongan di pramuka itu ada empat, yaitu ada siaga, ada penggalang, ada penegak, dan juga ada pandega. Nah, tapi yang akan kita bahas lebih lanjut di sini ada tiga, yaitu siaga, penggalang, dan penegak. Nah, eh biasanya orang-orang tahu itu kalau penggolongan di pramuka itu digolongkan sesuai dengan tingkatan sekolahnya teman-teman, kakak. Misalkan siaga itu di SD, penggalang itu di SMP, penegak itu di SMA. Tapi yang sebenarnya itu penggolongan di pramuka itu digolongkan berdasarkan usia kakak. Jadi siaga itu digolongkan anggotanya berumur 7 sampai 10 tahun. Lalu lanjut ke penggalang berumur 11 sampai 15 tahun. Lalu lanjut lagi ke penegak berumur 16 sampai 20 tahun. Nah, setelah itu lanjut lagi ke pandega yaitu umur 21 sampai 25 tahun. Nah, umur 25 tahun ke atas dan seterusnya itu disebutnya anggota dewasa. Seperti itu penggolongan di pramuka. Oke, sekarang kita bakal ngebahas golongan pramuka siaga. Nah, siaga ini seperti yang tadi udah disebutkan, kalau anggotanya itu berumur 7 sampai 10 tahun. Nah, 7 sampai 10 tahun ini kisaran kelas 1 sampai kelas 3 SD, Kakak. Nah, jadi tuh materi-materi yang dibawakan pada golongan siaga ini belum merambah ke teknik-teknik kepramukaan atau materi-materi kepramukaan. Jadi golongan siaga ini lebih ditekankan kepada nilai-nilai masyarakat seperti hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, toleransi, eh, berteman. Jadi lebih ke nilai-nilai sosial dan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang ada di siaga ini. Nah, contoh. Oh ya, siaga juga lebih banyak bermain daripada materinya ya teman-teman. Jadi nggak heran kalau kita ikut pramuka wajib di SD kelas 1 sampai kelas 3 itu isinya cuman games doang. Karena emang siaga itu pencakupannya cuman di sekitar situ saja. Belum merambah ke materi atau teknik-teknik kepramukaan. Nah, contoh-contoh kegiatan yang ada di golongan siaga ini, contohnya ada Dian Pinrung. Nah, apa sih itu Dian Pinrung? Nah, jadi tuh di siaga nanti, misalkan di kelas 1 sampai kelas 3 ini dibagi menjadi beberapa barung. Barung itu seperti regu atau kelompok teman kakak. Nah, setiap barungnya itu punya pemimpin barung. Nah, Dian Pindrung ini adalah pertemuan untuk para pemimpin-pemimpin barung. Nah, biasanya diadakan di tingkat sekolah, bisa di tingkat kecamatan, bahkan bisa di tingkat daerah. Nah, itu contoh kegiatannya. Ada juga pesta siaga. Nah, kalau pesta siaga ini mencakup semua anggotanya. Kan kalau tadi kan cuma pemimpinnya doang. Kalau pesta siaga ini eh, pesertanya itu bisa dari semua anggota siaga, jadi bukan hanya pemimpinnya saja. Nah, kalau di siaga ini pembinanya dinamakan Yanda Bunda. Nah, jadi misalkan ada pembina di golongan pramuka siaga itu dipanggilnya Yanda untuk pembina laki-laki, untuk pembina perempuan itu namanya Bunda. Jadi anak-anak biasanya manggil Yanda Bunda seperti itu. Oke.
Kita next ke golongan penggalang. Golongan penggalang tadi anggotanya berumur 11 sampai 15 tahun, Kakak. Nah, di golongan pramuka penggalang ini baru mulai merambah ke materi atau teknik-teknik kepramukaan. Jadi semuanya itu ada di penggalang, teman-teman. Kakak, games ada, materi kepramukaan ada, teknik-teknik kepramukaan ada. Jadi bisa dibilang penggalang ini adalah golongan pramuka yang paling sibuk, paling capek. Nah, tapi penggalang ini lebih menekankan ke materi sama teknik kepramukaan. Itu bisa 70%-nya lah. Nah, uh, terus penggalang ini juga pembinanya dipanggilnya pembina putra, pembina putri. Nah, kan tadi kan kalau disiagakan pembinanya dipanggil Yanda Bunda. Nah, kalau di penggalang ini cuma dipanggil pembina putra dan pembina putri. Nah, di golongan penggalang juga mulai merambah ke organisasi. Nanti di penggalang itu ada dewan kerja. Dewan kerjanya itu disebut dewan penggalang. Nah, di sini juga kita bisa ikut berorganisasi, kakak, seperti jadi pratama. Pratama itu adalah pemimpin di golongan penggalangnya itu. Bisa juga jadi sekretaris, bendahara, ataupun yang lainnya. Oke, selanjutnya ada golongan penegak, kakak. Nah, golongan penegak ini berusia 16 sampai 20 16 sampai 20 tahun. Nah, di golongan penegak ini sudah nggak ada lagi games-games, kakak, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Jadi golongan pramuka di penegak ini fokus ke organisasi dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan kepramukaan tentang pengabdian masyarakat itu dilaksanakannya di golongan penegak ini. Contoh misalkan eh, nanti Natal. Nah, biasanya itu anggota penegak itu menurunkan tim pengamanan untuk pengamanan jalan pada saat Natal biasanya. Nah, terus tadi seperti yang sudah disebutkan, kalau golongan pramuka itu lebih ke organisasi. Jadi eh, organisasinya itu lebih ditekankan lagi daripada dari yang penggalang. Kalau penggalang itu masih awal-awal, kalau penegak ini sudah lebih lanjutnya. Sama kalau di penggalang tadi nama pemimpinnya adalah Pratama, kalau di penegak ini nama pemimpinnya adalah Pradana. Ada Pradana Putra, Pradana Putri, sama ke bawahnya ada sekretaris, bendahara dan lain-lain. Nah, oke, next. Oh ya, setiap golongan di kepramukaan itu memiliki warna dasar, ya teman, ya kakak. Seperti siaga ini, warna dasarnya adalah siaga. Lalu penggalang ini warna dasarnya adalah merah. Dan penegak ini warna dasarnya kuning. Ada lagi pandega itu warna dasarnya coklat. Itu. Oke, pandega. Next. Nah, kakak, di sini ada lambang gerakan pramuka. Ada yang tahu nggak itu namanya apa? Yang ditempel di layar namanya apa? Tunas kelapa. Tuh, tunas kelapa. Ada yang tahu artinya apa? Kenapa lambang gerakan pramuka itu tunas kelapa? Nah, jadi lambang gerakan pramuka tunas kelapa ini eh, diciptakan oleh atau dibuat oleh Sunarjo Atmodipuro, sama tadi tahunnya 1961 pada saat Hari Kepramukaan. Jadi pada saat Hari Kepramukaan disahkan juga lambang tunas kelapa ini. Nah, kenapa diambil tunas kelapa? Karena eh, kelapa atau buah kelapa ini bisa tumbuh di mana saja dan memberikan banyak manfaat, atau kelapa ini banyak kegunaannya. Jadi diharapkan anggota pramuka itu bisa tumbuh di mana saja, bisa beradaptasi di mana saja, dan juga
banyak manfaat kepada masyarakat seperti itu. Nah, di sini ada arti dari lambang pramukaan tuh daun kembar yang di atas tuh ada dua. Nah, itu tuh melambangkan satuan terpisah putra putri. Jadi tuh di kepramukaan eh, di kepramukaan itu sistemnya putra putri kakak, jadi nggak bisa disatuin. Selanjutnya ada tempurung tempurung kelapa itu karena putra putri tergabung dalam satu wadah tempat yang disebut gerakan pramuka. Nah, terakhir akar tunas yaitu hanya akar tunas yang hanya satu itu melambangkan bahwa gerakan pramuka hanya memiliki satu ADART. Nah, itu eh, kenapa lambang gerakan pramuka itu tunas kelapa. Next. Nah, ini adalah moto gerakan pramuka yaitu Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Artinya adalah setiap janji yang diucapkan itu harus benar-benar dilaksanakan, harus benar-benar diamalkan. Nah, lanjut dari sini, eh, gerakan pramuka itu punya kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Trisatya itu artinya, Tri itu artinya tiga, Satya itu artinya janji. Jadi Trisatya itu artinya tiga janji. Nah, Dasadharma. Dasadharma itu, dasa itu artinya 10, dharma itu artinya kewajiban. Nah, mungkin kakak di sini sudah pernah ada yang menghafal Trisatya atau Dasadharma pasti, soalnya eh pramuka wajib di SD juga pasti diajarin. Coba mungkin masih ada yang hafal Trisatya atau Dasadharma. Saya bisa dasar dharma, Kak. Waduh. Boleh, Kak Devina. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hmm. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, betul banget tadi yang disebutkan sama Devina. Betul semua. Selanjutnya Trisatya. Ada yang apa gak? Oke, mungkin Trisatya langsung disebutkan saja ya. Trisatya itu berbunyi, Trisatya demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Nah, buat Trisatya ini ada sedikit perbedaan antara Trisatya Penggalang dan Trisatya Penegak. Nah, jadi kalau di Trisatya Pegalang ini, poin ketiganya itu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. Ada kata mempersiapkan diri. Nah, kalau Trisatya di Penegak itu, poin poin ketiganya ada menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau di Penggalang itu masih mempersiapkan diri, kalau di penegak itu sudah ikut serta dalam membangun masyarakat. Nah, itu sedikit perbedaan Trisatya dari penggalang dan penegak. Nah, Trisatya dan Dasdharma ini merupakan kode kehormatan dari gerakan pramuka, Kakak. Jadi, setiap anggota pramuka wajib hukumnya untuk mengamalkan Trisatya dan Dasdharma ini sebagai kode kehormatan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Pramuka merupakan sarana penting untuk pengembangan diri, membentuk karakter, dan keterampilan kepemimpinan. Kegiatan ini mengajarkan kerjasama dan nilai-nilai sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu aja materi kali ini. Jika ada yang bertanya, boleh di on mic atau di raise hand, atau boleh di chat juga.
Tunggu ya, guys. Kak, saya mau nanya, Boleh, boleh. Siapa itu? Kak Fatia Syakira Kaisan, boleh? kenapa pramuka tuh identik sama warna coklat? Kenapa nggak Hmm. warna lain, Kak? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Saya mau nanya, Kak. Boleh. Apa pertanyaannya, Jadi Devina? di pramuka itu kegiatannya banyak ya, Kak. Jadi ada apa saja kegiatan di pramuka yang berhubungan langsung dengan pengabdian masyarakat? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Halo, suara aku terdengar nggak? Eh, Kecil, Kak. Kalau sekarang aku mau bertanya, Kak. Boleh, Kak Syafira? Jadi kan tiap golongan di pramuka tuh barisannya beda-beda ya. Kayak pas SD tuh kenapa letter U, terus pas SMP beda lagi, SMA beda lagi. Itu kenapa, Kak? Bentuk barisannya Nah, berbeda. betul banget nih. Kak Syafira ini anak pramuka ya, Kak? Kok bisa tahu sih? Kebetulan bukan, Kak, tapi suka. Oh gitu, oke. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir. Aku mau Oke, Kak, oh ini, nanya. Kak Sebenarnya suara Gladys, aku kedengeran nggak? boleh. Ya, jadi dari yang kita tahu ya, kalau pramuka itu kan jadi kegiatan wajib di Betul. sekolah. Nah, kira-kira nih menurut Kak Gustiandra, kenapa sih pramuka itu jadi kegiatan wajib di sekolah yang harus diajarin ke anak-anak? Apa gitu kelebihannya kalau anak-anak itu belajar pramuka? Kayak gitu aja sih kalian. Kasih banyak Oke, ya. terima kasih. Oke, mungkin kita jawab satu-satu dulu ya. Dari Kak Devina dulu tadi. Jadi pertanyaannya, eh, apa teh, Kak? Lupa. Bisa diulangi? Bentar, bentar ya, Kak. Iya, ya. Apa saja kegiatan di pramuka Oh iya. yang berhubungan langsung dengan pengabdian masyarakat? Oke, apa saja kegiatan di pramuka yang berhubungan di masyarakat? Oke, makasih izin menjawab ya Kak Devina. Jadi tuh sebelumnya izin menjelaskan dulu kalau di pramuka itu ada yang namanya tingkatan kepemerintahan. Itu ada kuaran, ada kuarcap, ada kuaran atau kuartir ranting, ada kuarcap atau kuartir cabang, ada kuarda atau kuartir daerah, ada kuarnas atau kuartir nasional. Nah, Kuaran itu cakupannya adalah sekecamatan. Itu cakupannya Kuaran. Nah, Kuarcap itu cakupannya satu kota atau kabupaten. Misalkan Kota Bogor atau Kabupaten Bogor, itu cakupannya kuartir cabang. Ada juga kuartir daerah, itu cakupannya satu provinsi. Ada juga kuartir nasional, itu cakupannya satu negara. Nah, jadi di pramuka itu di setiap kuartirnya atau di setiap tingkatan kepemerintahannya itu ada organisasi lagi yang bernama Pramuka Peduli. Nah, jadi Pramuka Peduli ini aktif di dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti misalkan di suatu tempat terjadi bencana alam. Nah, Pramuka Peduli ini biasanya menurunkan anggotanya atau menurunkan timnya untuk turun terjun langsung ke dalam penanganan bencana. Bukan hanya bencana saja,
Kayak misalkan kemarin pas pemilihan umum, nah anggota Pramuka Peduli juga menurunkan anggota atau timnya untuk pengamanan atau segala macamnya. Nah, selanjutnya di Pramuka juga terdapat Saka atau Satuan Karya. Nah, Satuan Karya ini eh, istilahnya kayak eskul dalam eskul gitu, organisasi dalam organisasi. Nah, jadi Saka ini adalah organisasi dalam kepramukaan yang menaungi dalam berbagai bidang. Misalkan ada Saka Wirakartika nih. Saka Wirakartika itu bergerak di bidang bela negara. Ada Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi ini bergerak di bidang pertanian. Ada Saka Adiaksa. Nah, itu bergerak di bidang pemilu. Nah, jadi buat anggota pramuka yang ingin menekuni bidang-bidang tertentu, nah itu bisa masuk ke satuan karya atau Saka. Nah, masuk ke pertanyaan tentang pengabdian masyarakat. Jadi ada Saka yang bernama Saka Wirakartika dan Saka Bayangkara. Nah, itu tuh aktif juga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pengamanan lalu lintas, eh, pengamanan eh, pengamanan acara-acara dan berbagai macam pengabdian masyarakatnya. Oke, apakah terjawab Kak Devina? Terjawab, Kak. Nah, Terima kasih. masih juga. Nah, eh, setiap ambalan atau setiap sekolah juga pasti memiliki program kerja masing-masing tentang pengabdian masyarakat, kakak-kakak. Oke, next pertanyaan dari Fatihah tadi ya. Kenapa pramuka itu identik dengan warna coklat? Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan di bagian sejarah kepramukaan, sedikit sejarah kepramukaan kalau pramuka itu dibentuk pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Nah, jadi ini kan masa-masa awal kemerdekaan ya, Kakak. Jadi pramuka dibentuk itu dan berwarna coklat karena menghargai atau sebagai pengingat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu banyak pejuang-pejuang pada saat kemerdekaan itu memakai warna coklat. Jadi Kiai Haji Agus Salim juga memprakarsai baju pramuka ini menjadi warna coklat sebagai pengingat dan sebagai penghargaan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan pada masa lalu. Seperti itu Kak Fatia. Apakah jawab? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Fatia. Terima Selanjutnya pertanyaan dari Kak Syafira tadi, kenapa bentuk-bentuk barisan pada setiap golongan di pramuka itu berbeda? Nah, benar banget. Kalau uh, bentuk barisan setiap golongannya itu berbeda. Contohnya, di golongan siaga itu bentuk barisan pada saat upacaranya itu lingkaran, teman-teman. Nah, kalau penggalang itu bentuk barisannya angkare. Angkare itu seperti jangkar gini. 1, 2, nah gini. Nah, angkare. Nah, kalau penegak itu bentuk barisannya lurus, lurus terbuka. Nah, apa sih bedanya? Nah, ini tuh bedanya siaga itu berbentuk bulat karena masih 100% dalam cakupan orang tua dan pembina. Jadi belum dilepas 100%, masih dalam cakupan pembina dan orang tua. Jadi lingkaran 100%. Nah, kalau penggalang itu sudah mulai dilepas. Jadi sudah mulai terbuka tapi belum sepenuhnya. Sudah mulai terbuka tapi belum sepenuhnya, yaitu menunjukkan kalau sudah mulai dilepas sama orang tua dan pembina, tapi belum sepenuhnya, masih sekitar 50%. Nah, penegaknya lurus. Kenapa lurus? Karena di penegak itu sudah 100% dilepas oleh pembina dan orang tua. Jadi penegak itu lebih ditekankan ke inisiatif diri sendiri, kepada diri kita sendiri.
Seperti itu, Kak Syafira. Apakah terjawab? Oke, terima kasih Kak Syafira. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Gladys tadi, eh, kenapa sih pramuka itu, eskul pramuka itu dijadikan eskul wajib di sekolah? Nah, jadi perlu ditekankan kalau pramuka wajib itu cuma ada di SD ya, Kak. Nah, jadi di SMP sama di SMA itu sudah tidak ada eskul wajib, cuman ada aktualisasi, tapi itu tidak masuk ke dalam eh, kegiatan wajib. Nah, jadi kenapa pramuka dijadikan eskul wajib? Nah, karena jika pramuka di apa namanya? Jika pramuka namanya diterapkan sesuai dengan dasar dharma dan satya, pramuka itu dapat menjadi wadah untuk mempromosikan persatuan dan kebersamaan di antara siswa-siswa nih, Kak. Jadi di pramuka itu kita bisa mempelajari semuanya, dari mulai nilai-nilai sosial masyarakat, nilai-nilai agama juga dipelajari, nilai-nilai keluarga itu dipelajari di kepramukaan. Nah, selain itu teknik-teknik kepramukaan juga itu pasti ada fungsinya. Fungsi jadi kita tuh belajar tali temali, belajar pioneering itu ada fungsinya tersendiri. Uh, Bentar. Nah, jadi tuh kita uh, belajar seperti itu pasti ada manfaatnya. Nah, pramuka juga ini tuh kan di pramuka itu ada Trisatya dan Dasdharma ya, Kak. Jadi kalau para siswa bisa menerapkan Trisatya dan Dasdharma itu, pasti kualitas siswa di Indonesia semakin baik melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan itu. Apakah sudah terjawab, Kak? Sudah terjawab. Makasih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu aja dari mungkin itu aja latihan rutin kita pada hari ini. Terima kasih buat kakak yang sudah hadir pada malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Fatia, terima kasih Gladys, terima kasih Safira, terima kasih Devina. Boleh. Gle lu join room 2 ya? Iya, gue langsung ya. Oke, makasih ya. Udah. Yuk. Semangat, semangat. Thanks, bro. Ah, Ajer. Lagi salting. Tolong, Mata tolong. lu merah. Ah? Mata lu merah. Habis ini Devina, siapa? langsung deh, langsung. Jadi code-nya mau langsung aja. No, Devina, sekarang udah deh. Bentar-bentar gue belum download PPT-nya Devina. Dah, kan dari Canva. Mau? Oh, Gue aja. lu aja. Bentar.
Kelihatan nggak? Belum, belum. Belum kelihatan. Udah, Belum. udah. Udah. Gue nggak pakai helmet nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rahel on cam dong. Nggak harus pakai almet kan guys? Dep, ini recordnya mau terusin aja. Kayak bisa aja nggak sih? Bisa aja. Kalau Ya, bisa, ntar coba.